Bapak Ibu Saudara, di sore yang berbahagia, pada saat ini kita boleh kembali bersama berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman kita di gereja ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita punya satu tujuan yang sama, kita rindu belajar lebih lagi dari kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita mau menaikkan setiap doa, setiap pujian, setiap kerinduan kita ke hadapan Tuhan pada saat sore hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara di bulan Januari, di minggu kedua kita boleh bersama-sama bertemu lagi. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebisaan kita, bukan karena harta yang kita punya. Namun kita percaya semuanya karena kasih karunia Tuhan. Amin saudara? Amin. Dan sore hari ini kita rindu menaikkan doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Saya undang sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama berdoa dan satukan hati kita. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu. Karena kasih setia-Mu, karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh bangun pagi hari ini. Dan kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan pada saat ini. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Mengucap syukur buat segala sesuatu yang kami terima. Kami percaya semua yang kami hadapi, semua yang kami terima bersama-sama dengan Engkau mendatangkan kebaikan bagi setiap umat-Mu dimanapun berada. Pada saat sore hari ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini hadir ke hadapan-Mu Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang saat ini belum bisa hadir bersama-sama dengan kami dan beribadah secara live streaming di rumah. Kami percaya Tuhan Yesus setiap jemaat-Mu yang hadir datang ke hadapan-Mu sore hari ini. Setiap kami yang mempunyai pergumulan, kami percaya bahwa ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Setiap jemaat-Mu yang saat ini berada di dalam sakit penyakit, kami percaya darah Yesus menyembuhkan setiap jemaat-Mu. Setiap jemaat-Mu yang saat ini berada di dalam kelemahan, berada di dalam keputusasaan, kami percaya ada kekuatan yang baru Tuhan sediakan bagi setiap kami. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjalani hari kami bersama-sama dengan Engkau, mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kami sebagai manusia. Kami jemaat-Mu hanya sebagai manusia lemah, namun kami percaya kami punya Tuhan yang kuat, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan mujizat-Mu masih ada hingga saat ini. Kami begitu percaya karena kuat kuasa-Mu melebihi apapun yang ada di dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala yang saat ini boleh bersama-sama dengan kami beserta Ibu Gembala. Untuk kami berdoa juga untuk anak cucu dan mantu kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap pelayanan yang mereka lakukan ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang menambahkan hikmat, kekuatan yang baru dan juga kesehatan hari demi hari. Boleh mereka rasakan ada kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan menopang mereka. Lewat setiap pelayanan yang mereka lakukan ya Tuhan, biarlah boleh mendatangkan sukacita bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Memberkati setiap jemaat-Mu, bahkan membawa kebaikan bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Membawa setiap jemaat-Mu semakin dekat dengan Engkau, semakin mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk staf pengembalaan di tempat ini, beserta keluarganya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berikan hikmat, kekuatan bagi setiap mereka. Lewat setiap pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan, yang disampaikan, biarlah boleh berasal daripada-Mu. Setiap perkataan mulut, lidah dan bibir hamba-Mu boleh membawa kebaikan bagi setiap jemaat-Mu yang hadir. Semakin kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program kegiatan gereja, untuk setiap ibadah unit yang diselenggarakan mulai dari sekolah minggu, pemuda remaja, ibadah usia emas, kaum wanita, bahkan ibadah lainnya yang belum kami sebutkan. Kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Firman Tuhan yang disampaikan biarlah boleh membawa jemaat-Mu semakin mengenal Engkau, semakin dekat dengan Engkau. Setiap pemimpin, pelayan dan pengurus yang sudah Tuhan percayakan untuk melayani setiap unit-unit ibadah, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang memberikan kekuatan, tangan Tuhan yang menopang segenap kehidupan mereka. Bahkan setiap pergumulan apa yang mereka butuhkan, kami percaya bahwa Tuhan yang mencukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa lewat setiap ibadah yang diselenggarakan, setiap jemaat-Mu boleh datang ke hadapan-Mu, boleh semakin serupa dengan Engkau di dalam hari-harinya, boleh semakin memancarkan kasih Kristus di dalam hidup mereka. Setiap jiwa-jiwa boleh datang kembali memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk
daerah dadap sekitarnya, Provinsi Banten, bahkan bangsa Indonesia dan dunia kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap ibadah yang diselenggarakan di hari Minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap hamba-hamba-Mu, setiap misionaris-misionaris, setiap mereka yang bertugas membawakan firman Tuhan, Tuhan yang tambahkan hikmat, kekuatan bagi setiap mereka. Kami percaya kasih setia Tuhan menopang setiap hamba-hamba-Mu ini dimanapun berada. Apa yang mereka butuhkan, kami percaya Tuhan yang mencukupkan. Setiap yang mereka sampaikan adalah yang berasal daripada Tuhan, yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Biarlah setiap jemaat-Mu dimanapun berada boleh semakin mengenal Engkau lewat pemberitaan firman Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden hingga tingkat RT dan RW. Kami percaya bahwa tangan Tuhan menyertai setiap mereka. Berikan roh yang takut akan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, dan juga yang hikmat sehingga mereka bisa menjauhi kejahatan, segala tindakan-tindakan yang merugikan bangsa ini dan menguntungkan diri mereka sendiri. Jauhkan Tuhan dari segala niat-niat jahat. Kami percaya ya Tuhan, setiap mereka Tuhan berikan hati belas kasihan bagi bangsa ini, sehingga setiap kebijakan yang diambil, setiap apapun yang dirancangkan boleh membawa kebaikan bagi bangsa ini. Bangsa Indonesia boleh semakin sejahtera. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau begitu mengasihi bangsa ini sama seperti kami mengasihi bangsa ini. Turunkan belas kasihan-Mu bagi bangsa ini ya Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu Engkau tempatkan di seluruh penjuru Indonesia, kami percaya Tuhan lewat ibadah yang diselenggarakan hari ini boleh memberikan kebaikan bagi setiap kami, boleh membawa kami semakin dekat dengan Engkau, semakin mengenal kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan setiap anak-anak-Mu dimanapun berada boleh Engkau pakai menjadi terang, garam. Biarlah lewat kehidupan mereka banyak jiwa-jiwa boleh melihat bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi bangsa ini. Bahkan mereka boleh datang ke hadapan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan yang benar. Terima kasih Bapa, kami alaskan segala doa, ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Mari setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau kembali datang ke hadirat Tuhan, membawa segenap diri kita, segenap jiwa kita. Mari bersama nikmati hadirat Tuhan sore hari ini. Mari kita berperkara pribadi dengan Tuhan kita. Penuhi hati kami, penuhi diri kami dengan kehadiran-Mu. Memulihkan setiap kami. Mari bersama naikkan pujian ini. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Beri dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Beri dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Beri dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Tuhan, seperti pujian ini mengatakan, kami mengucap syukur, kami masih bisa menyembah-Mu. Kami bersyukur kami bisa memuji-Mu. Saat ini penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Saya undang sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bersama-sama katakan, ku rasakan kasih setia-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Beri dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu,
setiap pujian yang kami naikkan pagi hari ini, sore hari ini ya Tuhan, boleh menguatkan iman setiap kami juga. Setiap pujian yang kami naikkan ke hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu sore hari ini Tuhan. Dan biarlah sepanjang hidup kami memuji memuliakan nama-Mu. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang layak kami puji, kami sanjung dan kami tinggikan. Demi nama Tuhan Yesus kami yang hidup, kami rindu memuliakan nama-Mu lebih lagi. Bersama-sama kita yang siap memuji nama Tuhan, katakan bersama, amin. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Sore hari ini mari kita sapa kiri kanan kita, saudara, katakan, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, saudara. Dan sore hari ini kita mau menaikkan pujian ke hadapan Tuhan. Bahwa dalam setiap doa yang kita naikkan ke hadapannya, setiap pujian yang kita naikkan ke hadapannya, membawa janji-janji bagi setiap kita. Bahwa janji Tuhan, iya dan amin, akan Dia lakukan, akan Dia kerjakan, saudara. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan memberi kita kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Mari bertepuk tangan bersama-sama, terima janji Allah bagi setiap kita sore hari ini, saudara. Haleluya. Bersama-sama serukan, ku terima janjinya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sekali lagi katakan, ku terima janji Allah, yes, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan bersama, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi, amin. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku berkatakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya. Sukacita yang sejati hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus, saudara. Sekali lagi kita mau naikkan pujian ini dengan sukacita, dengan penuh iman kita. Katakan, ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya
kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur kalau kita punya Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Allah yang menepati janjinya bagi setiap kita saudara. Tidak ada Allah yang sama seperti Dia. Dan oleh sebab itu kita memuji memuliakan namanya. Tuhan yang sanggup menjawab segala seruan hati kami. Tuhan yang mengerti segala pergumulan kami. Katakan bahwa tidak ada Allah yang seperti Engkau. Bapak Ibu, katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan
sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Aku percaya Tuhanku dahsyat, ya turun tangan memberkatiku. Aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, yang turun tangan memulihkan. Aku percaya. Firman Tuhan saya serahkan pada hamba-Nya. Tuhanku dahsyat, yang turun tangan memberkati. Aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, yang turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, yang turun tangan memberkatiku, yang turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib. Kami percaya kami punya Tuhan yang penuh dengan kuasa. Engkau sanggup Tuhan turun tangan untuk memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberkati setiap kami. Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan kasih kesempatan sekali lagi untuk kami boleh ada di tempat ini dengan kaki yang kuat, melangkah, ada di dalam rumah Tuhan. Bersama saudara seiman kami bersekutu di dalam satu atap. Bukankah itu semua karena kesempatan, kemurahan, kebaikan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami rindu memberikan hidup kami semakin melekat kepada Engkau selama kesempatan itu diberikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, berkata-katalah atas hati dan perkataan pikiran hamba-Mu yang disampaikan kepada jemaat-Mu dengan kalimat yang sederhana, dapat dipahami dan bahkan kami mau menjadi pelaku firman. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi setiap kami yang mendengarkan, sehingga semua kami di dalam ruangan ini maupun ibadah secara live streaming dimanapun berada, ada mujizat terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada berkat yang dicurahkan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah sebab kami siap dan menjadi pelaku firman. Mari kita yang siap, kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Ada sukacita di dalam rumah Tuhan, amin. Senang rasanya sore hari ini saudara, di awal tahun kita boleh berkumpul bersama di tempat ini. Kita boleh sama-sama datang beribadah. Semua karena kesempatan, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Saya masih bisa boleh bertemu dengan saudara, dengan tubuh yang sehat. Kita boleh berkumpul semua ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan pada bulan Januari ini, gereja kita mengangkat tema tentang berdoa. Sekali lagi katakan berdoa. Ya, nanti ada banyak ayat yang akan kita baca, saudara sekalian, dan kita boleh memahaminya dan kita boleh mempraktekannya firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam slide, boleh ditampilkan. Hidup dalam doa. Matius 6 ayat 5 sampai 15. Yang bawa Alkitab boleh dibuka kitabnya. Matius 6 ayat 5 sampai 15. Sudah ketemu saudara? Ya, kita baca dengan suara yang keras supaya iman kita bangkit, kita semakin kuat. Tentang hal berdoa, kita cara bergantian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6 silakan.
Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 14 silakan. Ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan yang akan saya angkat pada minggu ini tentang hidup dalam doa. Sesuai dengan tema gereja kita tentang berdoa. Saudaraku, kita sudah baca mungkin 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, ataupun baru 10 tahun. Saudara udah baca tentang doa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan. Kita sudah baca berulang-ulang kali. Bahkan kalau saudara bergereja di tempat ini, saudara udah sampai bukan di luar kepala lagi ya, di dalam kepala saudara. Kenapa? Setiap kita mau pulang ibadah, kita mengucapkan doa Bapa kami. Siapa yang belum hafal? Nah, nanti pulang ibadah kita baca lagi. Hafalin saudara, 2025. Kita mulai hafal ya, 2025. Karena tiap minggu kita bacakan saudara. Supaya minggu depan nggak ditampilkan teks nih. Ya LED-nya lagi bermasalah, kita tetap hafal. Amin. Doa Bapa kami. Nah, ini lengkap saudaraku. Yang pertama dikatakan tentang hal berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Saya baca dulu sekilas ya. Tentang orang munafik. Apa itu orang munafik? Munafik muka nabi, pikiran kotor. Saudara. Mukanya nabi, pikirannya kotor. Munafik. Saudara. Apa yang diperkatakan tidak sama yang diperbuat. Apa yang diperkatakan jauh banget sama isi hatinya. Mulutnya manis, hatinya pedas. Nah gitu saudara ya. Saya rasa jemaat Tuhan di tempat ini gak ada. Hanya ada di jemaat Kutub Utara saudara. Jauh. Di jemaat IFC Vitara tempat ini semuanya menjadi orang-orang yang konsisten. Integritas. Apa yang diperkatakan itu pun dilakukan. Ada amin? Kita tidak menjadi orang munafik karena Tuhan tidak suka. Lanjut, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat. Nah seperti ini ya, doanya dikarang, diindah dari A sampai Z, ulang lagi ke A sampai Z. Supaya kelihatannya kayak penyair gitu. Padahal Tuhan sendiri bilang, aku gak perlu penyair. Gak usah dikarang-karang, to the point aja. Gitu kan, maunya apa gitu kan. Memang banyak jalan menuju Roma, tapi satu doa langsung menuju sorga saudara. Tanpa saudara muter-muter pakai gaya bahasa apa. Saudara cuma berkata, ya Tuhan aku mengasihimu. Tuhan senang. Daripada Tuhan tahu gak, dari semua orang yang saya kasihi, ujung-ujung apa? Aku tetap mengasihimu. Udah tahu kali, langsung aja tembak, aku mengasihimu. Terus berdoa, Tuhan berkati rumah ini, berkati kucing saya, anjing saya, pintu gerbang saya. Gak perlu saudara, bertele-tele. Emang Tuhan sapam suruh berkati, suruh jagain seisi rumah, lantai atas, lantai bawah, setiap sudut. Nih saya mau pergi jauh ya, setiap sudut Tuhan. Dikira ini sapam, kita mau liburan saudara. Suruh jagain rumah gitu, lantai atas, bawah, tempat cucian semua, tempat laundry, suruh Tuhan jagain. Kurang rajin banget saudara, tidak boleh bertele-tele. Amin. Lanjut lagi. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi jika engkau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Bukan berarti waktu kita doa, kita pulang dulu ke rumah. Lagi ngantor nih, Pak, sesuai dengan ajaran gereja saya, waktu saya berdoa saya harus masuk kamar. Kunci pintu, saya izin pulang ya Pak, nanti 1 jam lagi saya datang ke kantor. Bukan, tetapi maksud di tempat tersembunyi artinya begini. Saudara dimanapun boleh berada, spesial waktunya saudara dengan Tuhan. Itu tersembunyi.
Nggak ada ngajak-ngajak, oh kita lagi rame-rame. Saya mau berdoa ya. Saudara mau dilihat sebagai malaikat gitu. Di tengah-tengah masyarakat lagi kumpul kayak gini. Tenang. Roh Kudus bilang saya mau berdoa. Tunggu saya berdoa. Munafik saudara, firman Tuhan berkata. Firman Tuhan berkata, masuk ke tempat tersembunyi. Artinya apa? Nggak usah pakai penghargaan saudara rajin berdoa. Kenapa? Saudara dalam kemacetan, saudara memuji nama Tuhan. Sari Simorangkir menulis lagu-lagunya saudara. Bukan dengan kekuatanku. Itu ada kata-kata, ya Tuhan bukan dengan kekuatanku, aku dapat jalani. Tanpa Tuhan di sampingku, aku gak mungkin sendiri. Pegang tanganku dan jangan pernah lepaskan. Jadi lagu, doa. Makanya saudara, waktu kita datang menyembah Tuhan, di tempat macet, dalam berkendara, dimanapun, di rumah, dalam bekerja, di dapur, saudara menyembah Tuhan, saudara pun berdoa. Amin. Kata-kata pujian adalah doa. Ku pandang wajahmu dan berseru doa. Saudara lari, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Itu doanya Daud waktu dikejar-kejar jadi sebuah lagu. Masa iya saudara lagi nyupir, lagi driving pemotor harus berdoa. Saudara pejem mata. Ya gak mungkin juga saudara menguji itu saudara. Menguji di depan saudara ada truk saudara. Amin, cium truk saudara. Saudara bisa memuji Tuhan dalam kemacetan, dalam aktivitas. Amin. Haleluya. Saya melihat muka saudara yang antusias untuk mempraktekannya. Mulai dari tempat ini saudara dimanapun berada kita muji nama Tuhan. Biarlah manis kau dengar, selalu baru setiap pagi. Mulutku penuh dengan pujian. Percaya ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Di dalam doa. Dikatakan lagi, akan membalasnya kepadamu. Jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka kata-kata doanya akan dikabulkan. Jangan seperti mereka. Karena Bapakmu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Waktu saya baca ini, Bapakmu tahu sebelum kamu minta kepadanya. Nanti saya akan uraikan saudara. Karena itu kita berdoa demikian seperti doa Yesus yang Yesus ajarkan bagi kita tentang doa Bapa kami. Lanjut ayat 14, karena jikalau dan tentang mengampuni. Waktu kita datang kepada Bapa, waktu kita masih menyimpan kepalsuan, waktu kita masih menyimpan kemunafikan, waktu kita masih menyimpan sampah. Dikatakan firman Tuhan, aku tak mendengar. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, maka didengar. Dengan ringkas katanya, waktu kamu datang ke sebuah pesta, waktu kamu bertemu dengan yang ulang tahun, kamu membawa sampah. Sang yang lagi ulang tahun bilang gini, aku tidak kenal kamu, aku hanya mengundang orang-orang pesta. Kenapa bawa-bawa sampah ke tempat pestamu? Aku tidak mengenal engkau. Sekalipun saudara pakai pakaian pesta, itu firman Tuhan berkata, waktu kita menyimpan sampah, menyimpan kesalahan, menyimpan borok, menyimpan segala sesuatu yang menyakiti hati kita. Aku tidak mengenal, firman Tuhan berkata. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya mau fokus tentang doanya saudara. Karena ini lagi tentang pengampunan. Saya mau fokus tentang doanya. Berapa banyak yang siap belajar hari ini firman Tuhan tentang hidup dalam doa? Boleh lambaikan tangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Doa itu, slide boleh sambil jalan ya ketika saya sharing kebenaran firman Tuhan. Doa itu adalah sebuah hubungan. D, dialog. O, orang percaya. A-nya apa? Dengan Allah. Jadi banyak orang begini, doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Doa itu adalah dialog, komunikasi antara orang dengan Allah. Ya, karena doa berbicara tentang hubungan komunikasi yang intim, hubungan komunikasi yang harmonis antara pencipta dengan ciptaannya, antara Bapa dengan anak-anaknya, antara sepasang kekasih, antara sepasang suami istri, pria dan wanita, lebih daripada itu dari si jahat. Sepasang kekasih saudara. Ada hubungan, dikatakan komunikasi, ada hubungan yang intim dalam doa. Makanya waktu kita datang kepada Bapa, kalau kita penuh dengan ketakutan, sepertinya ada salah.
Karena kata dasar doa sendiri terjemahan bahasa Yunani adalah komunikasi yang intim. Namanya komunikasi ada hubungan dua arah. Ya saya kalau ngomong sendiri saya bukan komunikasi saudara. Jam 12 lewat 5 detik saudara. Masa saya ngomong sendiri. Doa itu ada komunikasi saudara. Ya, ada komunikasi. Lalu doa itu berbicara tentang kedekatan. Doa bukan sekedar rangkaian kata-kata yang indah. Doa bukan sekedar proposal permintaan. Ini. Sanggup gak penuhin? Kalau gak sanggup udah gak ada Tuhan-Tuhanan. Salam sama Tuhan-Tuhanan. Bukan sekedar itu. Kalau ke bos boleh ajuin proposal. Kita mau bangun gereja, boleh ajuin proposal ke leader-leader, ke perusahaan. Ajuin, dikasih syukur gak dikasih ya puji Tuhan. Itu permintaan. Tapi doa bukan sekedar proposal permintaan A sampai Z. Doa itu dikatakan ada hubungan. Dasarnya adalah komunikasi. Dasarnya adalah interaksi yang harmonis. Doa juga bukan sekedar rutinitas. Doa itu adalah kehidupan. Doa adalah kebiasaan. Doa adalah lifestyle. Dan saya percaya di tempat ini, jemaat IFC Fitara, kebiasaannya adalah berdoa. Gaya hidupnya adalah berdoa. Bahkan kehidupan jemaat IFC Fitara adalah doa. Katakan amin. Bukankah seharusnya memang doa adalah sebuah kebutuhan? Saudara, nafas. Itu kebutuhan kita supaya kita bisa hidup saudara. Tutup hidung 5 menit. Tutup mulut 5 menit. Saudara bisa nafas? Enggak saudara. Mati kita. Lanjut. Saudara makan. Kita biasa makan. Oh saya biasa makan. Ini ada kebutuhan. Ini ada kebiasaan. Tiba-tiba saudara punya kebiasaan lain nih. Saya gak suka makan. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan. Bisa saudara mati. Apalagi? Makan, nafas. Banyak hal ya saudara. Berbagai aktivitas kita saudara. Harusnya itu adalah kebutuhan nafas. Waktu kita tidak melakukannya, kita bisa mati. Kenapa? Karena doa adalah kehidupan. Doa adalah kebutuhan. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, saudara, kita perlu berdoa dengan yakin dan dikatakan kita menjadi orang yang benar. Contoh Elia. Elia pernah berdoa supaya hujan tidak turun 3,5 tahun. 3 kali Natalan saudara, hujan gak turun. Elia pernah berdoa. Dan Elia pun pernah berdoa. Turun hujan. Hujan turun. Kenapa? Karena Tuhan memandang Elia sebagai orang benar. Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Artinya sudah ada mengenal. Sudah ada komunikasi yang baik. Hubungannya sudah intim. Udah enjoy gitu, saya udah kenal. Nah kira-kira bisa gak kita berbicara sama orang yang tidak kita percaya? Kita baru bertemu orang nih saudara. Lalu kita berbicara nih. Sepatah 2 patah kata, nyambung. Berbicara nyambung. Orang baru kenal. Tiba-tiba bisa gak saudara berbicara? Saya mau cerita dong tentang istri saya. Saya mau cerita dong tentang suami saya. Saya mau cerita dong tentang ekonomi keluarga saya. Sama orang yang saudara baru kenal. Bisa? Mungkin bisa ya saudara, curi-curi perhatian. Jadi ya udahlah, gosip aja dulu gitu. Tapi pada dasarnya, kalau saudara belum mengenal seseorang dengan baik, kita gak akan mungkin berbicara sampai ke dalam-dalamnya saudara. Bukannya apa-apa, bikin malu. Mending kalau ada solusi.
Jadi makin melebar. Informasi tentang saudara makin melebar, saudara. Karena saudara berbicara dengan orang yang saudara tidak kenal. Saudara mungkin akan berpikir, jangan-jangan waktu saya cerita, ini tukang tipu nih. Ini tukang bohong nih. Ini orang sesat nih. Ini jangan-jangan orang gelo nih. Saya salah orang nih. Pasti kebanyakan kita ngomong seperti itu, saudara. Oleh sebab itu, doa dengan yakin, artinya berkata-kata dengan yakin sebagai orang benar, dan komunikasi yang lancar, hubungan yang harmonis, itu sangat erat hubungannya. Saya mau tanya, saudara kalau ungkapin cerita, bagi yang sudah menikah, aman gak sama suami sama istri? Enggak aman, amanan sama tetangga. Bahaya saudara, cek dah. Ya kita pasti aman sama istri sendiri, setuju? Sama suami sendiri, setuju? Orang tua juga kalau mau cerita ke anak, anak ke orang tua, kan lebih aman. Masa iya? Seorang anak bilang gini, saya gak aman dengan papa mama saya. Saya mau curhat tentang keluarga saya sama tetangga sebelah. Itu agak aneh ya saudara. Agak lain saudara. Gak ada hubungan yang baik. Karena dikatakan tentang doa ada komunikasi adalah ada rasa aman. Ada rasa percaya sebagai orang benar. Ada interaksi. Kenapa? Karena di dalam doa ada interaksi. Dikatakan dalam doa ada ucapan syukur. Di dalam doa ada permohonan, bergaul komunikasi dengan orang yang kita percaya. Sehingga apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbincangkan enggak sia-sia. Kita beri pujian kepada orang yang kita kenal. Banyak orang yang hebat, tapi tidak suka berdoa. Ada juga kita berdoa, tetapi kita tidak yakin. Ada orang yang merasa paling benar, tapi tidak suka berdoa. Tidak betah dalam hadirat Tuhan. Saudara bisa bandingkan saudara berapa banyak orang percaya, orang yang kita kenal gak suka berdoa. Tapi Tuhan berkati. Banyak saudara, banyak. Tapi jangan iri, firman Tuhan berkata, jangan iri kepada mereka yang tidak mengenal Tuhan. Jangan iri kepada mereka yang berbuat picik. Jangan iri dan menyerakai setiap perbuatan mereka. Itu firman Tuhan. Kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Untuk kita semakin harmonis, semakin intim dengan Tuhan. Katakan amin. Pesan Tuhan yang pertama. Prayers is needed. Doa itu penting. Doa itu urgent. Menurut saudara doa penting atau tidak? Boleh jawab, doa penting atau tidak? Oke. Setujukah saudara doa itu penting? Oke, doa itu penting? Amin. Teori itu paling gampang memang diberikan kepada kita. Waktu kita berkata penting, tapi pada prakteknya terkadang yang penting tidak kita lakukan, yang tidak penting kita lakukan. Doa sesuatu yang penting, tapi itu gak masuk jadwal harian kita saudara. Jadwal harian kita bangun pagi, gosok gigi, mandi, sarapan, ngantor, pulang, nonton, tidur. Itu jadwal harian. Saya katakan lagi, doa itu penting saudara? Penting. Tapi yang bisa kita lakukan setiap pagi tanpa kita lupa. Menggosok gigi, mandi, sarapan, bekerja. Lebih penting mana daripada doa? Semuanya penting. Kalau nggak gosok gigi nggak terima tamu. Kalau nggak mandi bau. Kalau nggak bekerja nggak makan. Yes. Tapi waktu pertama kali saya berkata, menurut kita semua, secara teori, apakah doa itu penting? Dan yang penting tidak kita lakukan. Padahal waktu kita baru pertama kali bangun, masih di bumi. Terima kasih Tuhan. Itu yang utama sebelum kita melakukan segala sesuatu. Waktu kita keluar rumah, masih bisa kerja. Terima kasih Tuhan. Itu yang kita lakukan. Waktu kita misalnya masuk kantor, masih bisa cari duit. Terima kasih Tuhan. Tuhan kasih kesempatan. Waktu kita pulang ke rumah setelah sore, sepanjang hari kita bekerja, sampai rumah, terima kasih Tuhan. Masih sehat sepanjang hari ini. Beraktivitas tanpa bantuan siapapun. Dengan kekuatan Tuhan menyertaiku. Puji Tuhan. Terkadang hal yang tidak penting menjadi yang utama. Dan tidak bisa kita tinggalkan. Kita gak bisa meninggalkan mandi.
Kita tidak bisa meninggalkan tidur, kita tidak bisa meninggalkan sarapan, kita tidak bisa meninggalkan kerja, kita tidak bisa meninggalkan rekreasi, bahkan kita tidak bisa meninggalkan pelayanan. Tapi kita bisa melupakan namanya doa. Tapi kita bisa lupa namanya doa. Padahal secara teori kita kompak sama-sama. Doa adalah hal yang penting. Kita menyebut diri sebagai orang yang beriman, tetapi kita tidak memasukkan doa sebagai urutan pertama dari setiap kegiatan kita sepanjang hari. Kita tidak menaruh pujian penyembahan kepada Allah sebagai urutan pertama dari aktivitas kita sepanjang hari. Kita menyebut diri sebagai orang benar, tetapi kita tidak suka berdoa. Kita menyebut sebagai orang baik, tapi kita tidak suka beribadah. Kita menyebut diri kita sebagai orang yang alim, tapi hidup kita tidak suka menyenangkan Tuhan. Yang paling utama adalah menyenangkan Tuhan. Orang benar pasti menyenangkan Tuhan, tapi orang baik belum tentu mau menyenangkan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang benar, tapi parahnya adalah waktu kita tidak suka berdoa, tapi mau Tuhan menjawab seluruh kemauan kita. Parahnya adalah waktu kita gak suka berdoa, tapi kita mau Tuhan menjawab seluruh kebutuhan kita. Dari kakek, nenek, buyut, opa, oma, cici, tante, oo, cek semua kita sebutin satu-satu. Parahnya adalah kita tidak suka berdoa, tapi kita mau Tuhan menjawab semua ambisi saya. Semua proposal saya Tuhan jawab dong kalau engkau punya Tuhan, kalau engkau adalah Allah yang berkuasa. Tapi kita tidak suka menyenangkan hati Tuhan. Saudara lapar mau makan, saudara harus pergi ke meja makan, saudara harus masak. Saudara mau beli sesuatu ngiler, saudara harus pergi ke restoran. Saudara perlu bayar, saudara dapat, saudara kenyang. Saudara mau santai rekreasi, pergi keliling dunia, keluar kota, luar pulau, luar planet, bebas. Saudara mau menikmati hidup, saudara harus bayar harga. Saudara mendapati itu semua. Tetapi tidak mungkin saudara mendapatkan semua tanpa doa. Emang dia sulap? Emang dia jin? Gosok, tampil, gak usah berdoa. Perlu berdoa. Tuhan, firman Tuhan berkata, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kalau bukan kehendak Tuhan, kasih yang lebih membutuhkan. Amin. Karena saya gak layak. Ntar sombong, ntar tinggi hati. Jatuhnya sakit banget. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kalau belum waktunya Tuhan, kita percaya Tuhan menyediakan semua tepat pada waktunya. Masa kepada Tuhan pencipta saudara dan saya, kita tidak suka datang berdoa. Kita sibuk, tidak sempat mencari Tuhan. Kita tidak punya waktu datang menghampiri Tuhan, mendekat, tinggal dalam hadirat Tuhan. Hari ini saudara, di minggu pertama 2025, saya bertanya kepada kita semua dan kepada diri saya. Berapa banyak proposal harian, berapa banyak proposal tahunan yang hari ini belum dijawab sama Tuhan. Yang hari ini belum dapat hasilnya sama Tuhan. Berapa banyak tuh pengajuan harian kita yang kita doakan hari sampai 2025, sampai tahun ini, berapa banyak. Saya terlalu yakin Tuhan sanggup memberkati kita semua. Amin. Terlalu yakin. Karena dia Allah penyedia, provider. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Yehova Shalom, sang damai. Lengkap semua nama-namanya. Langit bumi dia yang punya. Kita aja ngontrak di bumi. Semua Tuhan punya. Masa Tuhan gak sanggup mencukupkan? Tuhan sanggup. Hari ini pertanyaan bagi kita. Proposal harian kita sampai tahunan ini masuk 2025, apa yang belum dijawab Tuhan? Jangan-jangan itu bukan yang terbaik. Jangan-jangan bukan waktunya. Jangan-jangan bukan milik kita. Jangan-jangan belum diberikan supaya kita jangan sombong. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi dia memberi yang terbaik tepat pada waktunya. Dia Allah yang kuasa, dia sanggup menjawab kerinduan saya dan saudara. Karena itu sekalipun kita terus berharap kepada Tuhan saudara dalam menjalani hari-hari ini, banyak hal yang mungkin menyakiti hati kita, yang mungkin membuat kita berpaling saudara. Saudara boleh lihat di televisi saudara.
Berapa banyak rumah artis Hollywood yang sudah kena kebakar saudara. Rumah di Dadap ini 2M, 3M. Itu rumah Amerika saudara. Rumahnya kagak kecil-kecil, gak sepetak naik ke atas saudara. Saudara mau lari-larian ngumpet juga saudara bisa seharian ngepel itu capek saudara. Rumahnya besar-besar. Ketika angin gak pilih-pilih rumah saudara. Berapa puluh ribu saudara. Ngungsi saudara. Jadi katanya artis, orang yang gak berada, sama orang yang punya uang, sama semua. Jalan kaki bawa koper. Gak ada yang naik Ferrari, gak ada yang naik itunya. Gak keburu saudara. Semuanya sama, ngungsi demi menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Itulah artinya kita harus terus bergantung kepada Tuhan. Dia pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia sanggup dalam sekejap menyediakan. Dan dia sanggup dalam sekejap mengambil. Makanya Ayub berkata, terpujilah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kalau bukan milik, Tuhan akan ambil. Dan kalau itu menjadi bagian kita, Tuhan akan beri tepat pada waktunya. Mata Tuhan tertuju kepada setiap kita. Bahkan tanpa kita minta pun, Tuhan sudah menyediakan bagi setiap kita. Saya sering saudara, lihat kalau anak saya, istri saya tidur duluan. Saya lihat muka mereka, saya periksa kamar mereka. Sebagai seorang pria, imam, raja dan nabi. Saya akan menyediakan, saya akan memberikan apa yang buat kebutuhan keluarga. Bahkan anak-anak yang masih kecil, sekolah setinggi-tingginya, belajar sebagus-bagusnya. Apa yang kamu mau nanti berusaha untuk diberikan. Bapak yang jahat, yang jauh daripada sempurna, yang penuh dengan keterbatasan. Mikir saudara. Apalagi kita punya Bapa di sorga, 24 jam matanya tertuju bagi setiap kita. Dia sudah memikirkan yang terbaik bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Kalau Bapa jasmani penuh dengan keterbatasan, kelemahan, sanggup memberikan, apalagi Bapa di sorga, pemilik langit, bumi dan segala isinya, sanggup. Seberapa banyak yang mau berdoa, seberapa banyak yang mau bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada kebenaran, ada buah kehidupan, ada karakter karakter Kristus waktu kita datang kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, waktu kita melekat, waktu kita intim dengan Tuhan, maka cinta akan Tuhan semakin bertambah-tambah. Ada koneksi dengan Tuhan, ada semangat yang baru, ada visi yang baru, ada mimpi yang datangnya dari Tuhan, ada kekuatan, ada arahan, ada petunjuk, ada urapan, ada kesanggupan untuk menjalani hari-hari ini. Bahkan ada pembelaan. Tanpa pemeliharaan Tuhan, kita gak bisa hidup saudara. Oleh sebab itu, hari ini firman Tuhan menegaskan, mari kita jaga hubungan yang intim, hidup dalam doa. Kira-kira bulan November apa Desember ya Mia? Saya diurut ya, saya lupa ya. November apa Desember lah ya, November. Saya lagi bawa motor saudara. Ngelihat trotoar, jadi jalannya jalurnya 2. Jadi saya bingung antara kiri dan kanan. Saya pikir kiri ya ke sono ya. Ternyata jalur 2 ini ngumpulnya semua di kanan. Saya ngambil jalur kanan, yang dari kiri masuk ke kanan. Karena saya kaget supaya nggak ngadu motor sama kendaraan mobil gitu ya. Karena jalur cepat gitu saudara. Saya agak banting setir gitu saudara. Karena banting setirnya gak keburu saudara, ban depan saya kena trotoarnya tinggi. Di daerah perumahan Puri Indah, trotoarnya elit tinggi-tinggi saudara karena trotoar taman. Saya berpikir gini, saya akan terbang bebas nih. Hajar trotoar saya metal gitu ya saya pikir kan. Wah, tapi dengan refleks saya agak banting sedikit ke kanan saudara. Tapi karena gak keburu saudara, bodi motor saya agak kena itu trotoar. Jadi tapi waktu kena saya gak ngerem mendadak. Saya takut nyungsep juga pala ya saudara. Saya masih sayang sama kepala sama muka saya saudara gitu ya. Jadi saya ya agak ngerem dikit gitu saudara, tapi udah gak ke Uber. Jadi kena ban motor, saya ketiban, jatuhnya jadi niban. Udah saya jatuh, motornya niban saya gitu ya saudara ya. Waduh, itu jalur cepat.
Karena saya berpikir gini, waduh ini gak ada yang bisa bantuin sih, karena jalur cepat, gak mungkin ini langsung pada ngerem mendadak, takutnya kecelakaan beruntun gitu kan. Nah saya berusaha sekuat tenaga, gak usah saya praktekin ya saudara ya. Saya sekuat tenaga untuk berdiri dulu, boro-boro saya ngurusin motor saya, tapi saya berdiri gitu ya. Saudara jangan terharu gitu saudara, saya jadi sedih saudara ya. Saya berusaha untuk berdiri sendiri tanpa saya tinggalin motor saya. Ya namanya perut buncit ya saudara ya. Gak bisa saudara, keberatan itu motor. Nih ban saya. Jadi saya berusaha gimana caranya gitu ya. Supaya saya berdiri, itu motor saya. Saya berasa dada saya sakit. Tapi saya pikir benturan, apa stang, apa trotoar ya. Yang saya pikir ini dulu, kepala dulu ya kan gak boleh nih ya. Gampang kepala, daerah-daerah saraf gitu. Wah enggak nih. Cuman badan saya saya gak ada luka. Cuman sakit, tulang-tulang sakit gitu. Oh mungkin ketiban motor. Ya udah selesai saudara. Singkat cerita. Saya nggak langsung cerita tuh ke keluarga. Cuman beberapa hari kemudian ya tulang sakit, dada semakin sakit. Baru saya bilang saya ada ini loh atraksi di jalanan, saya ketiban motor. Saya bilang, oh yaudah urut. Saya udah sampai ke tukang urut saudara, dari mulai urut orok saudara sampai urut orang kesleo saudara ya. Saya pergi saudara, diurut. Oh sakit saudara, aduh sakit, saya sakit. Saya pikir udahlah ya, sembuh lah ya. Berapa hari saudara, nggak sembuh. Ayo udah coba urut refleksi, mungkin urut refleksi saudara ya. Ini di mall tercinta saudara ya. Urut di situlah, mungkin itu urutnya urut harus sarap, gak boleh urut yang seleo. Saya pergi lagi saudara. Sakit gak? Sakit. Sakit saudara. Pulang gak sembuh juga saudara. Yang kepikiran apa saudara? Saya jadi WL masih bisa gaya apa ya? Jangan saudara, jangan dah. Itu sakit setiap kali napas. Kayak ditombak saudara. Bukan karena masuk angin, kalau masuk angin dikerik enak ya. Ini kayak ditombak saudara waktu tarikan napas saudara. Ini kayaknya paru-paru terbuka sakit banget. Saya bilang, saya gak bisa jadi worship leader lagi nih. Saya ngomong banyak, saya malas ngomong saudara. Saudara bisa bayangin, hacim aja sakitnya bukan main. Boleh tanya sama istri saya saudara. Hacim sama ketawa, sakitnya bukan main. Jadi saya udah gak ketawa, puasa ketawa. Saya hacim, enggak. Hacim, aduh sakit. Jadi saya gak suka bersin. Saya berusaha untuk gak bersin, saya gak berusaha untuk gak ketawa. Sakitnya bukan main, kayak ditusuk pakai tombak saudara. Saya bilang, aduh ini hadiah akhir tahun apa ya? Kayak gitu, oh ya udahlah Tuhan punya rencana yang indah. Akhirnya tuh saudara dipertemukan sama, ini memang Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan saudara ya. Itu gak usah pergi ke sensasi hebat saudara. Karyawan pabrik blowing, karyawan pabrik plastik. Tukang shift pabrik plastik. Papa saya kenal, katanya dia bisa. Katanya lagi, dia gak buka praktek. Katanya dia bisa. Saya tanya dulu, dia bisa alit, saraf, urat, apa segala macam, tulang. Enggak, dia orang shift injection. Lah kok orang karyawan buruh begitu suruh ngurus saya? Iya dia bisa. Sekali di itu, saudara saya bisa bernapas lega saudara. Dibalesin sekali lagi saudara. Sampai hari ini saudara gak ada rasa sakit saudara. Saya sekarang bersin-bersin gak masalah saudara. Ketawa-ketawa gak masalah saudara. Saya tadi nyanyi sekencang-kencangnya gak ada rasa sakit saudara. Itu semua Tuhan sediakan bagi setiap kita saudara. Karena saya berpikir begini, waduh. Kalau kayak begitu aja udah susah ngapa-ngapain ya. Udah jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena firman Tuhan berkata, dan apa saja yang kamu minta. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Waktu ada koneksi dengan Tuhan, Tuhan menyediakan lebih dari apa yang kita pikirkan. Tuhan akan kirim sendiri orang-orang. Tuhan akan kirim sendiri malaikat-malaikatnya untuk membantu setiap kita. Yang terakhir, berdoa dengan iman. Lukas 18 ayat 7 sampai 8. Mari kita baca sebagai ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Ternyata waktu nanti Tuhan Yesus datang, dia gak cari para worship leader suaranya merdu. Maaf, dia gak cari pengkhotbah yang penuh dengan mujizat sekali khotbah rebah semua. Dia gak cari orang nabi yang penuh dengan nubuatan 1.000, 1.000.000 orang bertobat.
Sederhana. Waktu ditampilkan Alkitab. Waktu dia datang. Slide sebelumnya tadi apa saudara? Adakah ia mendapati iman di bumi? Apa itu iman? Iman adalah doa. Tidak mungkin kita punya iman waktu kita nggak tahu kita berharap sama siapa. Doa adalah pengharapan, doa adalah dialog, doa adalah hubungan. Tetapi saudara nggak mungkin berdoa kepada seseorang, kepada somebody, kepada Tuhan yang kita sembah, yang saudara nggak tahu dia bisa jawab kita atau tidak. Itu ragu. Saya percaya di tempat ini datang sore hari di ibadah raya kedua, saudara berseru kepada Tuhan karena saudara percaya dia sanggup menjawab doa kita. Dia sanggup menyembuhkan kita. Dia sanggup history maker. Dia sanggup miracle worker. Dia pembuat mujizat. Dia sanggup mengadakan apa yang kita butuhkan. Untuk itu saudara boleh hadir. Itu erat hubungannya. Saudara punya iman. Dan itu yang Tuhan cari di hari-hari akhir. Adakah ku temui iman di bumi ini? Adakah ku temui iman di IFC Vitara ini? Sekali Yesus tetap Yesus. Berapa banyak sepanjang hidup saudara ada pertolongan Tuhan. Mungkin kalau kita kasih ruang kesaksian, tentu setiap kita punya ribuan kesaksian. Toh Tuhan tolong sampai tahun 2025. Lukas 18 ayat 8 berkata, waktu Tuhan datang kembali, ia mencari setiap kita yang punya iman. Jadilah penyembah yang punya iman, suka berdoa. Bukan suka pelayanannya, tapi suka yang menerima pujian Tuhannya. Waktu menyampaikan firman Tuhan, bukan kata-katanya yang kita perdengarkan, tetapi kita mengacu kepada Allah yang layak ditinggikan, Dia yang layak disembah. Bahkan saudara waktu melayani Tuhan, jangan pernah lihat gerejanya. Sampai kapanpun gereja gak akan balas kebaikan saudara. Sampai kapanpun gereja gak akan mampu memberikan yang terbaik buat saudara. Karena gereja kita masih memerlukan banyak hal untuk development, pengembangan gereja kita saudara. Nantikan kejutan-kejutan di tahun ini saudara. Saudara rajin berdoa, saudara menabur di ladangnya Tuhan. Kita akan melihat penuaian. Firman Tuhan berkata, siapkan dulu lumbungnya, aku pembuat mujizatnya. Amin saudara. Saudara lihat kanan kiri. Partner kerja Allah, amin. Kamu orang yang Tuhan nantikan. Kamu orang yang Tuhan nantikan. Cintai rumah Tuhan, maka Tuhan akan menjagai rumah tangga kita. Menjagai setiap aktivitas kita saudara. Kita boleh berdoa terus kepada Tuhan. Doa dan iman sangat erat hubungannya. Orang yang beriman pasti berdoa. Orang yang berdoa pasti melayani Tuhan. Orang yang berdoa tetap hidup, tetap berbuah. Iman terus bertumbuh sampai Yesus menjemput setiap kembali dia mendapati iman kita. Mari kita baca yang terakhir, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Mari berdoa dengan iman. Berusaha semampunya. Berharap, sekali lagi, 1, 2, 3. Mari berdoa dengan iman. Berusaha semampunya. Berharap, saudara berusaha aja semampunya. Lakukan yang terbaik. Kalau atasan suruh 7, perbuat 10. Kalau atasan bilang buat ini, buat yang sebelum disuruh. Waktu ada meeting, oh saya udah selesaikan bu, presentasikan. Kita akan semakin tinggi diangkat oleh Tuhan. Moving to the next level dengan excellent spirit. Dan yang terakhir, berharap sepenuhnya. Bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Hidup dalam doa dan miliki iman. Selamat hari Minggu, God bless you all. Mari kita datang menyembah Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Amin. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku dekat. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi, kasih-Mu layakkan ku Tuhan.
kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Yes. Mampukan ku melakukan yang Kau ingin. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan, ku terhubung dengan-Mu. Stay connected with God. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Tuhan, layakkan setiap kami, kasih-Mu layakkan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ini yang Tuhan mau, saudara, terhubung. Ku terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hatinya Tuhan. Selalu melekat di hati-Mu. Amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat, selalu melekat di hati-Mu. Yes Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Saya pribadi, kalau saya pulang kantor, anak-anak saya lari-lari kecil datang, "Pi, capek ya? Minum, aku punya minuman yang enak. Pi, mau ini gak? Cobain ciki aku, rasa baru." Dia duduk samping saya, gak mijitin, cuman deket aja ngobrol. "Dek, tadi main bola apa gak? C, tadi gimana, ada latihan apa gak?" "Ya aku capek." Kayaknya ya, surga milikku. Apalagi Bapak di surga. Kita gak usah ngomong banyak, nyamperin, "Bapak, aku mau melekat kepada Engkau." Sebelum aku melangkah, "Bapak, kalau bukan kehendak Tuhan, jauhkan ya." Ntar saya sombong, ntar saya serakah. Bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Cuman bilang, "Bapak, aku mengasihi-Mu, jadilah Tuhan atas hidupku, tuntun." Bapak jasmani sangat rindu, apalagi Bapak di sorga rindu dekat sama kita. 2025, tahun yang baru. IFC Vitara, yuk karakter seperti Kristus, yuk dekat dengan Bapa. Yuk karakter Kristus, waktunya kita gak tahu, dekat dengan Bapa. Waktu dia datang, kita duluan atau dia datang duluan. Dia lihat pribadi-pribadi jemaat IFC Vitara. Aku mendapati bumi iman di hati Pak Tony, di hati Bapak, di hati Ibu. Aku mendapati iman. Yuk masuklah dalam rumah yang telah kusediakan. Mendekat kepada Tuhan. Tema bulan ini, tema tahun ini, berharap, berdoa. Yuk terus mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Nikmati 11 bulan seterusnya kita akan jalani bersama dengan Tuhan. Mari angkat tangan kita, ini setiap kami Tuhan. Ku terhubung dengan-Mu. Kami mau lekat dengan Bapa. Katakan amin. Ku terhubung dengan-Mu. Selalu pujian penyembahan bukan kata-kata kutuk. Selalu pujian penyembahan bukan kata-kata sumpah, bukan kata-kata sampah, tapi kata-kata berkat ya Tuhan. Aku mengasihi-Mu ya Tuhan. Hari ini hari yang baru, tahun yang baru Tuhan. Bahwa kami semakin mengasihi Tuhan. Karakter, ku terhubung dengan-Mu Tuhan. Amin, katakan. Ku terhubung dengan-Mu. Haleluya. Selalu
karena firman Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami hidup bukan apa kata orang. Kami hidup bukan kata manusia yang menjadikan kami sampai hari ini. Kami hidup apa kata firman Tuhan. Kami mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan bagi kami. Bapa, berkati IFC Vitara di tempat ini yang ibadah secara tatap muka dan live streaming. Dimanapun mereka berada Tuhan, ada mujizat sedang Tuhan lakukan. Ada kesembuhan sedang Tuhan kerjakan. Ada berkat yang Tuhan sedang limpahkan bagi setiap kami. Kami boleh semakin lekat dengan Tuhan. Dan kami mau katakan hidup dalam doa. Iman pengharapan kami kepada Yesus hari ini tetap Yesus sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dan siap mempraktikkan firman Tuhan, kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Untung ya kita nggak ada salah tadi. Iya, puji Tuhan ya, Nin. Aduh. Padahal udah susah banget kan? Emang gerakannya susah, Nin? Enggak sih, nggak gitu susah banget. Mantap dong kalau kayak gitu. Jadi lu nggak ini gantiin pelayanan lagi di depan. Iya nih, aku gantiin Hana, soalnya Hana nggak bisa. Oh, Thank you banget ya, lu bantuin gua. Sorry banget gua hari ini nggak bisa. Ya nggak apa-apa, kan gua lagi bisa, jadi santai aja. Udah, thank you banget ya, Iya, Nat. Gue lain siap. kali bilangin deh dari jauh-jauh hari. Oke, aman. Ya udah, pokoknya intinya akhirnya gitu aja ya. Tadi udah sepakat juga kan ya semuanya lah ya. Oke. Sama kayaknya kita perlu ngajar kan ya. Ada jadwal kids di Jumat ini. Gue perlu bantuan. Ada yang bisa bantu gak ya kira-kira? kalau aku sih belum tahu sih. Ntar aku kabarin ya. Oh yaudah, oke, boleh. Atau enggak, Eren aja gimana, Eren? Boleh, bisa. Bisa ya? Ya udah, berarti ya. Kayaknya aku aja deh. Soalnya aku bisa nih Jumat ini. Kayaknya Eren juga nggak gitu deket deh sama anak-anak. Selagi aku bisa, aku aman. Ya, Oh, iya. aman? Udah, Iya, sih, iya, Mas. iya, iya. Oke. Berarti oke, itu udah clear lah ya. Sama kita perlu laundry nih. Kan kita baju kita udah numpuk banyak nih, belum di laundry. Laundry kali ya nanti ya. Oke. Udah. Jadi bareng aja. Gue bisa naik motor. Bareng gua aja udah. Udah, lu juga mau bantu? Aku aja nggak apa-apa. Abis ini aku kosong kok, nggak ada jadwal. Nggak apa-apa. Tapi gue bisa, cuman butuh motor aja sih. Iya, nggak apa-apa, bareng gua aja kali. Nggak apa, gue aja bisa sendiri. Aman. Serius. Tenang, bisa. Ya udah deh, ya udah. Thank you, Alin. Thank you, Alin. Berarti aman ya itu ya. Aman lah ya. BTW, kita kan udah lama nih gak diganti. Kayaknya perlu diganti deh. Benar. Kita mau kapan kali besok? Boleh sih besok. Bisa. Ada yang bisa Bisa nggak sih, ya? aku bisa, tapi kurang ngerti yang buat ngikat kitanya gitu. Sama si aku juga. Paling nanti bisa cari apa, kita bantu lah, kita bisa bantu Oke. ngajarin kok. Kayaknya semuanya aku aja deh. Soalnya aku lagi kosong juga, jadi kayak ya udah, aku mengisi waktu kosongku ngerjain semuanya. Serius lu besok? Iya, nggak apa-apa. Banyak loh itu, banyak loh Lir. Iya, nggak apa-apa. Kan bisa. Aman, berarti aman. Aman. Bener ya, aman ya? Bener ya, aman ya. Ya udah, oke. Jadi ini gitu ya, semua udah clear ya? Yeah. Oke. Doa Rabu akan diadakan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 pukul 8 malam. Untuk para wanita, jangan lupa hadir ya di ibadah WBI yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 pukul 7 malam. Untuk minggu ini, WBI akan mengadakan relasi atau perjamuan kasih. Bagi jemaat yang ingin melakukan pembayaran iuran dan pengambilan kartu IKASI dapat menghubungi Ibu Nami di nomor yang tertera. Guys, gue ada good news buat kita semua nih. Jadi, puji Tuhannya kita diundang buat pelayanan di gereja lain besok. Iya.
Mau dong, minta tolong dong satu orang, kira-kira ada yang bisa bantu gue bikin koreo nggak ya? Aku aja. Lis, nggak bisa pingsan sih. Duh, kayaknya gue kecapean deh. Ya gimana nggak kecapean, coba dari pagi sampai malam lu kuliah, habis itu ngobrolin alat lagi. Lu bilang aman-aman tapi lu pingsan. Tuh. Gue capek banget. Habisnya kalau bukan gue yang kerjain siapa lagi? Dan banyak banget kerjaannya. Loh, makanya jangan sendirian. Kita kan juga harus tahu kapasitas diri kita. Pelayanan boleh, tapi harus tahu kapasitas diri, Lis. Bener-bener kita juga banyak orang di sini yang mau ngebantuin. Lu nggak sendirian. Kita juga mau bantu, Ci. Tapi gue nggak yakin kalau bukan gue yang kerjain. Lis, nggak bisa gitu loh Lis. Kita kan satu tim, kita harus saling percaya loh satu sama lain. Kemarin kan mereka juga udah bilang bisa. Mereka mau bantu loh Lis, ada hati loh Lis buat rindu pelayanan loh Lis. Kalau misalnya lu terus ya kapan mereka bisa berkembang ya, lu jangan gak yakin terus dong. Kita kan satu tim, yakin lah, percaya dong. Jadi gue salah ya? Ya semua orang bisa salah, Lis. Makanya sekarang kita jangan kerjain apa-apa sendiri. Kan kita tim. Ingat loh, kita kan gak sendiri. Kita kan punya tim. Oke guys, maaf ya. Lain kali kita kerjaan bareng-bareng. Iya. Kita we are team. Yes. Epic Dancers satu lagi ya. Epic Dancers, Tapi buat acara besok mau nggak sih? Ya, puji nama Tuhan. Kita akan menyaksikan warta selama sepekan. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, PDP Handris yang sudah memberkati kita semua lewat firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati lebih lagi pekerjaan pelayanan dan keluarganya. Amin. Selanjutnya, informasi jadwal asyar minggu depan 19 Januari 2025. Ibadah pagi dilayani oleh Ibu Mariati dan Ibu Wijastuti. Ibadah sore dilayani oleh Bapak Agus Suherman dan Ibu. Selanjutnya informasi IKASI mulai Februari 2025 biaya iuran IKASI menjadi 5.000 per bulan per orang. Namun bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membayarkan IKASI sebelum bulan Februari alias bulan ini, membayarnya itu masih berlaku harga yang lama, tarif yang lama ya, sebesar 4.000 per bulan per orangnya ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin melunasi di bulan Januari ini sebelum naik ke harga 5.000 per orang menghubungi Ibu Nami. Selanjutnya dalam rangka pencarian dana retreat untuk Eighth Generation kami membuka pre-order sebagai berikut. Ada kue-kue kering. Ini ada bermacam-macam saudara, ada nastar 125.000, ada kastengel 105.000, putri salju 85.000, kacang mede 105.000 dan juga cornflakes 85.000. Selanjutnya ada juga penjualan kertas angpau bagi Bapak Ibu Saudara. Tinggal menyebutkan saja modelnya mau yang mana. Ada simple 1, simple 2, jeruk harganya 15.000 semua. Terus lucu 1 15.000, lucu 2 lebih murah 10.000 dan bunga 10.000 rupiah. Selanjutnya mari bersama dukung dalam doa untuk Ibu Gembala, Bapak Wianto, Bapak Dedi, Bapak Nyobunfu, Bapak Li Oksoy, Ibu Sinta, Ibu Livung, dan Ibu Yoveni agar Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Jadikan kami rumah doamu ya Tuhan.
Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku persembahan yang sudah disediakan persembahannya. Nah, kita mau berdoa buat persembahan yang akan kita kembalikan buat pekerjaan Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kembali Tuhan, pada jam saat ini kami tunduk sujud di hadapan-Mu dengan membawa persembahan-persembahan yang akan kami kembalikan buat pekerjaan-Mu. Sebagian dari berkat-berkat yang Tuhan telah percayakan untuk kami pergunakan. Terimalah menjadi persembahan yang berupa harum di hadapan Allah, yang dapat dipergunakan buat pertemuan pekerjaan Tuhan pada umumnya, gereja khususnya. Hamba berdoa buat setiap jemaat yang ada di tempat ini Bapa. Mari Tuhan berkati dalam setiap langkah kehidupan mereka, dalam usaha pekerjaan, dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Apapun yang mereka perbuat sebagaimana janji-Mu bahwa Engkau akan jadikan mereka berhasil. Terima kasih Bapa buat karya-Mu sepanjang sore hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kita akan naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan kasihi, buka hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat-berkat Allah. Sidang jemaat saleh-saleh Kristus yang Allah kasihi, pulang dan kembalilah kepada kehidupan sehari-hari dengan segala tugas pekerjaan yang terpercaya kepadamu, dengan iman dan berharap kepada Allah. Allah memberkati engkau, Allah melindungi engkau, Allah memancarkan sinar kemuliaan wajahnya di tengah-tengah keluargamu, dalam tugas-tugasmu sehari-hari, bahkan dalam pergaulanmu di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pulang, terima dan bawalah kasih anugerah, berkat dan rahmat keselamatan dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan karunia Roh Kudus menyertai saudara-saudara saat malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin.